Teman-teman semua, hari ini kita berjumpa lagi. Saya ingin bicara dalam satu tema yang sangat aktual beberapa pekan terakhir ini dalam atmosfer politik Republik kita ini, yakni pemilihan umum presiden satu putaran. Tentu ada yang beralasan, mending satu putaran saja, supaya pemilu kita lebih efisien, menghemat energi dan tenaga. Kalau saya, janganlah pemilu itu direduksi dengan hitungan matematika efisiensi. Karena pemilu itu adalah instrumen dan mekanisme sakral untuk mengejawantahkan kedaulatan rakyat. Karena itu sebaiknya jangan dikaitkan dengan masalah efisiensi. Hal yang menarik, mengapa ada pasangan calon presiden dan wapres mengumandangkan dan mendorong pilpres satu putaran. Nah, ini yang penting kita kaji sebenarnya ini. Kalaulah Anda bertanya pada saya, apa mungkin satu putaran? Bisa saja, tetapi berbagi catatan. Yang pasti, ada 3 pasangan calon presiden wakil presiden. Kita hitung matematik dulu deh. Jumlah pemilih pada pemilu 2024 ini adalah 205 juta pemilih. Katakanlah yang menggunakan hak pilihnya adalah 80%. Berarti ada sekitar 162 juta orang yang bakal datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Nah, kalau satu putaran kita pakai angka minimal 50% plus 1, maka yang bersangkutan harus memiliki suara sekitar 82 juta pemilih untuk dia menangkan satu putaran. Apa bisa? Saya ragu kok bahwa satu putaran itu bisa dimenangkan dengan sekaligus. Apalagi sampai detik ini, tanggal 22 Desember 2004, belum ada satu polling pendapat pun yang memberikan angka bahwa ada satu pasangan calon yang sudah 50% lebih. Belum ada. Semua masih sekitar 40% paling tinggi, yakni Prabowo. Jadi dari segi polling saja, belum ada yang memenuhi persyaratan itu. Terlepas dari ini, ada bahaya jikalau kita menggulirkan ide satu putaran ini. Pertama, kalau yang menggulirkan ini adalah pasangan calon yang dekat dengan orang yang sedang berkuasa, bisa-bisa jadi dituding bahwa tingkat kengototan untuk 1% itu yakin karena ada organ negara yang terlibat memenangkannya. Nah, itu soal persepsi loh. Jadi bisa jadi ya, itu membuat persepsi pemilih akan berubah nanti kalau ini dikumandangkan terus. Tentu saja ada yang mengatakan ya untuk practicality. Nah, sekali lagi teman-teman, pemilu jangan didasarkan pada pertimbangan practicality. Jangan. Ini adalah masalah taruhan bangsa ke depan. Yang kedua, kenapa ada agenda pemilihan presiden, wakil presiden satu putaran dan dikumandangkan oleh kubu Pak Prabowo? Ya mungkin saja bukan Pak Prabowo, tetapi para pendukungnya. Bahaya karena nanti persepsi publik mengatakan, oh, mereka menghendaki satu putaran karena kalau ada 2 putaran bisa jadi kalah. Hitungannya adalah sebagai berikut. Katakanlah
Ganjar masuk putaran kedua berhadapan dengan Prabowo, bisa jadi terjadi persekutuan antara Ganjar dengan Anies. Yang penting bukan Prabowo. Begitu juga sebaliknya. Kalau Anies masuk putaran kedua bersama Prabowo, bisa jadi juga terjadi persekutuan antara Anies dan Ganjar untuk saling mendukung pada putaran kedua dalam rangka mengalahkan Prabowo. Nah, itu bahayanya. Persepsi itu kemungkinan besar ada, dan itu merugikan pasangan Prabowo dan Gibran. Nah, terakhir yang ingin saya komentari dalam rangka pemilihan presiden satu putaran ini adalah tingkat keyakinan menang dalam satu putaran itu bisa membuat lengah dengan asumsi dibantu oleh negara apa. Kalau terjadi pembalikan arus, persepsi publik terbentuk, mari rame-rame tidak mendukung. Apa yang terjadi? Kekecewaan yang mendalam. Jadi, teman-teman semua, mari coba kita rasional melihat statistik jumlah pemilih yang ada. Kemudian jangan ikut-ikut latah mengumandangkan pemilihan umum presiden wakil presiden satu putaran. Biarkanlah rakyat itu menentukan kedaulatannya sendiri tanpa didesain dan tanpa didesak dengan pelbagai patgulipat, pelbagai atau aneka metode dan cara. Pemilu adalah proses dan mekanisme yang sangat sakral bagi pengejawantahan kedaulatan rakyat. Kita jaga kedaulatan itu. Terima kasih.